Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk memenuhi tugas besar mata kuliah auditing. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Pengertian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau prepaid expense merupakan biaya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayar dalam periode tertentu, tetapi sudah dibayar terlebih dahulu, dan barang atau jasa atas biaya tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Karena biaya yang dibayar tersebut belum menjadi beban perusahaan dalam waktu yang bersangkutan. Maka, jumlah yang telah dibayar tersebut masuk dalam kategori uang muka atau aktiva lancar. Pengertian pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Selanjutnya, sifat dan contoh biaya dibayar di muka. Menurut standar akuntansi keuangan, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar menurut standar akuntansi keuangan. Contoh dari perkiraan-perkiraan dibayar di muka adalah premi asuransi, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, dan biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan. Demikian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya lanjut dari teman saya, yaitu sifat dan contoh pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Sifat dan contoh pajak dibayar di muka. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah 1. PPh pasal 22 dari import barang. 2. PPh pasal 23 dari bunga, dividen, royalty, atau manajemen fee. 3. PPh pasal 25 setoran masa pajak penghasilan. 4. PPN masukan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengguna kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau PAIBUDI atau PSAK. Penjelasan dari tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah: yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotoritasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, yaitu setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap.
Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa-menyewa atau lease agreement, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak atau SSP, faktur pajak masukan, bukti pemotongan PPh 23, 22, dan lain-lain. 2. Untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut. Ada PPh 22, yaitu bukti pemungutan dari bank devisa dan PIUD atau pemberitahuan import untuk dipakai. Selanjutnya ada PPh 23, yaitu bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Selanjutnya ada PPh 25, yaitu SSP. Selanjutnya ada di PPN masukan, yaitu faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Terima kasih Regina, selamat malam Bu Lestari dan teman-teman semuanya. Saya dengan Mariati dari kelompok 5 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Regina, yaitu poin kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu SAK atau ETAP atau IFRS. Biasanya biaya dibayar di muka mempunyai masa manfaat kurang dari 1 atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai harta lancar. Sedangkan masa manfaat lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aktiva tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai harta lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis atau pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Prosedur pemeriksaan dan biaya pajak dibayar di muka disarankan. 1. Prosedur pemeriksaan untuk complaint test. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pajak yang dibayar di muka. Dalam hal ini internal control questionnaires yang dipergunakan tercakup dalam intercontrol questionnaires atas pengeluaran kas dan bank, seperti apakah setiap pembayaran yang menyangkut pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, apakah bukti setor pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga difile dengan rapi, dan yang terakhir, apakah lease agreement insurance policy difile dengan baik dan rapi. Kedua, lakukan tes transaksi atau complaint test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai simpel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank. Dan simpel cakup dipilih secara random. 3. Tarik kesimpulan mengenai kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Selanjutnya, presentasi. Di poin kedua,
ada beberapa hal mengenai prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematik atau mathematical akurasi. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, tie out-in, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa, tanpa melalui prepaid rent. Jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang keenam, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Poin ketiga, beberapa hal tentang prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Yang kedua, cek mathematical akurasi. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Yang keempat yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Langkah yang pertama yaitu minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di radio, di TV, billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan opname atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Prosedur yang kelima yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Langkah yang pertama yaitu minta rincian prepaid taxes per tanggal neraca dengan rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa atau SPM. Di dalam top schedule, biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.